tahun ini yang awalnya semua kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah termasuk Tojo Una-Una itu, termasuk provinsi, itu hanya memberikan bantuan 10 sampai 20 juta per satu rumah ibadah. Saya merubahnya hari ini menjadi 100 juta. Yang berKTP Kabupaten Tojo Una-Una tanpa terkecuali semuanya dapat beasiswa dari saya. Tongkat jadi tanaman karena tanahnya surga. Kalau saya malah lebih ekstrim lagi. Apa tuh Pak? Lempar batu jadi tanaman. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Jessica Emanuela, dan kali ini senang banget sudah hadir bersama kita Bupati Tojo Una-Una. Apakah saya salah Pak nyebutnya? Atau benar? Tojo Una-Una. Tojo Una-Una dengan Bapak Ilham. Siap. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi langsung Pak dari Sulawesi? Kemarin dari Sulawesinya. Baik. Ya. Gimana Pak ke Jakarta lagi Pak? Alhamdulillah. Hari ini perjalanan ke Jakarta menempuh waktu 7 jam dari Tojo Una-Una ke ibu kota provinsi di Palu. Oke Pak, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit ya. Katanya sih yang saya tahu Pak, Jessica tahu, Tojo Una-Una ini adalah daerah yang sangat cantik di bagian lautnya Pak. Katanya sampai ada terumbu karang yang cuma ada di Tojo Una-Una. Itu gimana Pak? Benar Pak? Iya benar. Kalau di Tojo Una-Una adalah salah satu destinasi wisata Tugian yang sangat indah, khususnya destinasi di bawah laut. Ya. Oke, Tojo Una-Una ini namanya kan unik banget ya Pak ya? Pasti masih orang belum familiar gitu dengan Tojo Una-Una. Namanya unik, wilayahnya juga cantik banget. Bisa disampaikan Pak sama sahabat Kompas.com, gimana sih gambaran geografis dan asal-usul wilayah ini Pak? Ya, Kabupaten Tojo Una-Una ini pecahan dari Kabupaten Poso, tepatnya di 18 Desember 2003 menjadi Kabupaten Otonomi Daerah. Terus kenapa sampai dinamakan Tojo Una-Una? Karena ada dua kerajaan. Kerajaan Tojo yang letaknya di darat, Kerajaan Tanjung Bulu namanya, dan Kerajaan Togian yang tepatnya di Una-Una dengan Kerajaan Lasaido. Oh oke, baik. Sehingga digabungkan menjadi Tojo Una-Una. Ya. Jadi gitu ya Pak ya sejarahnya ternyata ya. Karena ada beberapa kerajaan yang akhirnya namanya digabung gitu ya Pak ya. Digabung jadi satu. Ya. Baik. Terus Pak, tadi Bapak udah menjelaskan tentang geografisnya Pak. Tapi kita sekarang ke visi besar Bapak. Ada visi yang namanya ikhlas, betul Pak? Itu ingin mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, makmur, dan sejahtera. Unik sih Pak namanya ikhlas ini. Artinya apa Pak makna dari visi ini? Sebenarnya sih ikhlas ini diambil dari nama saya dan wakil. Oh baik. Ilham Surya, sehingga dipendekkan menjadi ikhlas. Tetapi religinya ikhlas itu adalah bagian daripada kehidupan saya. Mulai dari kecil sampai pada hari ini betul-betul menjadikan diri saya itu bekerja dengan ikhlas. Tanpa pamrih, tanpa melihat politik apa ke depannya. Yang jelas saya bekerja saja karena saya tahu bahwa dengan ikhlas bekerja itu Allah akan mengasihi yang terbaik bagi saya dan terbaik bagi kabupaten dan masyarakat saya di Kabupaten Tojo Una-Una. Luar biasa. Pak, saya jadi penasaran sih Pak, gimana sih sejarahnya Bapak, karirnya Bapak gitu, karir politiknya Bapak dari awal? Perjalanan politik saya tidak direncanakan, berjalan begitu saja. Karena memang semenjak kecil sampai dewasa, masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una itu mendidik anak-anaknya itu ya selalu berbuat baik dan terbaik untuk siapa saja dan
di mana saja, sehingga diri kami terbentuk dengan petua-petua orang-orang tua kami di Kabupaten Tojo Una-Una saling membantu, bergotong royong. Maka dari jalan itulah sehingga saya bisa melaksanakan karir politik sampai pada jenjang bupati hari ini. Baik Pak, berarti Bapak memang asalnya memang dari... Asalnya dari Kepulauan Togian, tempat destinasi wisata. Baik. Oke Pak, tadi kita udah ngomongin misi ya Pak ya. Dalam menjalankan pemerintahan saat ini kan visi itu berarti harus ada programnya kan Pak. Nah itu kira-kira program apa aja Pak yang mau dijalankan atau sudah terlaksana mungkin? Saya terpilih menjadi bupati udah berjalan 7 bulan. Ada 19 misi kami yang harus saya laksanakan selama 5 tahun. Sehingga saya membaginya dari 19 itu per tahunnya ya minimal ada 4 atau 5 program yang jalan. Alhamdulillah di masa 7 bulan ini yang pertama itu dengan tagline ikhlas tadi itu ya hubungannya dengan selalu hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Maka awal visi saya itu yang pertama satunya itu membangun rumah ibadah. Ya. Alhamdulillah tahun ini yang awalnya semua kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah termasuk Tojo Una-Una itu termasuk provinsi itu hanya memberikan bantuan 10 sampai 20 juta per satu rumah ibadah. Saya merubahnya hari ini menjadi 100 juta satu rumah ibadah. Dan dalam waktu 7 bulan ini sudah ada 30 rumah ibadah yang kami bantu, masjid, gereja, dan pura. Bantu pembangunannya atau bantu bagaimana? Pembangunannya. Pembangunannya berarti ya, ada 100 juta satu rumah ibadah. Berarti kurang lebih ada 30 bangunan rumah ibadah rumah baru. ibadah yang dibantu di awal pemerintahan saya. Kemudian yang berikutnya ada program Binar. Apa itu Pak? Beasiswa gratis untuk mahasiswa. Dan di Tojo Una-Una unik. Karena kalau pemerintah pusat atau pemerintah provinsi membantunya itu hanya untuk masyarakat atau anak miskin atau yang berprestasi. Kalau saya membantunya semua mahasiswa yang ber-KTP Kabupaten Tojo Una-Una tanpa terkecuali semuanya dapat beasiswa dari saya. Semuanya pasti dapat Pak? Semuanya atau pasti dapat. Atau mereka harus ada sesuatu daftar kah? Mereka hanya mendaftar saja. Yang penting KTP-nya Tojo Una-Una. Yang penting KTP-nya Tojo Una-Una tanpa melihat golongan, suku, ras, dan kedudukan kaya miskin semuanya dapat. Itu jumlahnya maksudnya yang didapat berapa Pak dari satu Sebenarnya anak? Di awal saya inginkan itu minimal 2,5 juta per satu semester. Jadi 1 tahun 2 semester dapat 5 juta. Karena ada efisiensi dari pemerintah pusat sehingga awal ini saya hanya memberikan 1.750.000 per semester sehingga ya 3 juta lebih untuk 2 semester per tahun. Sampai saat ini udah berapa beasiswa yang Sekitar 2.000 lebih baru. Wow, yang luar biasa. Mahasiswa yang diberikan. Kemudian ada lagi program saya untuk pakaian gratis untuk anak sekolah yang baru masuk di jenjang SD, TK, dan SMP. Dan itu sudah kami berikan. Pakaian gratis itu maksudnya seragam Pak? Seragam gratis, karena kan di sekolah itu kelihatan loh. Si miskin ya pakaiannya paling harganya 50.000, 100. Yang kaya pakaiannya mewah. Saya ingin menyetarakan sehingga anak-anak itu tidak minder sekolahnya sehingga pakaiannya sama, harganya juga sama. Tapi sorry, berarti kan tadi Bapak bilang mau menyamaratakan. Berarti yang masih sederhana dikasih, tapi kalau yang udah kaya dikasih sama. Dikasih sama semua. Iya. Sehingga saya tidak memilih, semuanya dapat. Luar biasa. Lalu ada apa Kemudian lagi, ada program
kesehatan. Jadi kalau yang kemarin-kemarinnya masyarakatnya yang sakit datang di rumah sakit, kalau saya programnya sekarang ini menyiapkan mobil khusus namanya mobil sehat. Itu operasinya kemana aja, Pak? Operasinya itu setiap ada warga yang sakit, nelpon aja. Mobilnya datang sama petugas medisnya. Di rumah dia diagnosa, kalau harus dirawat di rumah aja. Kalau rawat di puskesmas ya dibawa, diantar ke puskesmas. Kalau harus dirawat di rumah sakit, diantar di rumah sakit yang menentukan perawat yang di mobil itu arahnya kemana. Sehingga kami berusaha untuk menjemput bola. Infonya ibu juga perawat ya, Pak? Ya, kebetulan ibu juga perawat ya. Hari ini jabatannya kepala puskesmas. Oh alah, berarti ini program yang ini juga ada kaitan sama ibu juga ya? Ya, karena memang kehidupan ibu, kehidupan saya, kehidupan masyarakat Kabupaten Toja Una-Una di masa-masa dahulu itu ya. Kita mau kuliah, uang kuliah susah, mau sekolah susah. Pakaian-pakaian kami tidak seragam, hanya memakai karena tidak ada, sehingga berpengalaman dari masa lalu itu anak-anak Toja Una-Una hari ini tidak boleh lagi mengikuti jejaknya kami terdahulu. Begitu juga program Toja Una-Una harus terang, desanya harus berlistrik semuanya. Hari ini udah jalan dan alhamdulillah tinggal ada sekitar 20-an desa yang tidak menikmati listrik dari 143 desa yang ada di Kabupaten Toja Una-Una dan 12 kelurahan, sekitar tinggal 20 desa lagi. Yang lainnya udah menikmati listrik. Sebelumnya Pak, kalau sekarang kan sudah tinggal 20 desa. Kalau sebelumnya itu di kepulauan itu hampir semua desa. Oh belum ada listrik Pak? Di masa sebelumnya, tapi sekarang udah. Jadi pakai apa dong? Pakai lampu Petromax, ada juga yang pakai lampu botol itu. Kalau paginya kita hidungnya udah hitam semua. Ya, belajarnya juga pakai itu. Sehingga di masa kami tidak boleh lagi terjadi kepada adik-adik kami yang hari ini. Ada lagi Pak programnya mungkin? Ya, programnya selain itu ya infrastruktur. Ya. Alhamdulillah dalam karir politik saya sebagai bupati, partai ada 10 partai bersama saya, sehingga saya berusaha untuk menggunakan kekuatan politik itu untuk mendatangkan anggaran di Kabupaten Toja Una-Una lewat infrastruktur, lewat kesehatan, lewat pendidikan, dan hari ini alhamdulillah kita tidak pernah dapat semuanya. Setiap tahun dapat anggaran dari pemerintah pusat, sehingga infrastruktur hari ini jalan, jembatan, air bersih itu juga menjadi program utama dan hari ini sudah pada jalan. Oke, baik Pak. Pak, saya penasaran nih, kan Toja Una-Una ini kan daratan sekaligus pulau-pulau ya Pak. Jadi agak mungkin dengan kondisi daerah yang mencakup kepulauan-kepulauan seperti ini gitu, gimana sih cara Bapak atau tantangan utama Bapak gitu untuk mengatur hingga memastikan pemerintahan bisa merata, bisa hadir ke semua pelosok gitu Pak? Ya, tantangannya memang cukup berat ya. Karena masalah transportasi kalau di daerah kepulauan. Misalnya kita kalau kerja jalan infrastruktur, kalau di darat itu anggaran 1 miliar itu bisa mengaspal jalan yang panjangnya 1 kilo. Tapi kalau di Pulauan 1 miliar itu kemungkinan cuma hanya bisa dapat setengah kilo karena biaya mobilisasi alat dan bahan yang cukup besar. Sehingga kedepannya kami berusaha untuk memudahkan akses itu, insya Allah. Oke, baik Pak. Pak, mungkin aku mau kilas yang tadi, yang Bapak bilang program rumah ibadah itu Pak. 10 juta hingga maksimal 100 juta, 100 betul juta, Pak? Ya, betul. Itu kira-kira apa sih memang harapan Bapak gitu untuk program ini? Harapannya dengan efisiensi pemerintah pusat, dengan keyakinan
agama yang ada dalam diri saya bahwa saya punya keyakinan dan itu juga keyakinan masyarakat Kabupaten Toja Una-Una. Kalau kita membantu orang ngasih 10, maka pasti Allah akan ganti 100. Nah, begitu juga saya, sehingga program saya itu banyak program-program yang sifatnya sosial seperti tadi itu binar, pakaian, pendidikan, kesehatan. Karena itu harapannya dengan keadaan keuangan pemerintah daerah hari ini, saya berusaha untuk memberikan di rumah ibadah dan yang lainnya itu dengan harapannya dengan deadline ikhlas itu Allah akan mengganti berapa kali lipat dari apa yang kami berikan. Amin ya Pak ya. Oke, terus saya juga penasaran tentang yang tadi beasiswa yang Bapak bilang. Yes, ya. Binar ya namanya Pak. Itu binar itu Pak, gimana caranya Bapak mastiin supaya emang benar-benar semuanya bisa ngakses itu? Atau takutnya ada yang ketinggalan nggak Pak? Satu orang yang karena mereka nggak tahu informasi atau mereka nggak tercatat gitu Pak? Jadi pertama ya kita menyampaikan lewat media sosial bahwa Binar Touna udah dibuka. Dan kemudian untuk menjaga jangan sampai ada kebocoran, ya kita kerjasamanya dengan Capil. Kebetulan Capil juga di bawah naungannya saya. Sehingga setelah adik-adik mahasiswa mengupload lewat media bahwa mereka KTP-nya Toja Una-Una, ya kita cek di Capil benar bahwa ini benar adalah KTP yang keluar dari Pak Toja Una-Una. Kemudian setelah mereka menyampaikan bahwa mereka mahasiswa dari Universitas A atau B, kita cek di universitas itu benar dia mahasiswa. Begitu universitas menyatakan bahwa memang benar, ya baru kita melakukan tahapan berikutnya sampai pada kita mentransfer uangnya. Kenapa kami melakukan ini lewat media, tidak mendatangkan adik-adik mahasiswanya? Karena kami menghitung biaya. 1.700.000 itu kalau mereka ada yang kuliah di Jakarta, kuliah di Palu, di mana saja, kalau mereka datang paling biayanya habis di jalan. Tapi kalau kita lewatnya internet jadi enggak. Ya, jadi cukup memudahkan, tetapi kami tetap hati-hati. Oke, berarti Pak, kalau misalkan mereka pun sudah dapat bantuan yang kayak kartu Indonesia Pintar itu, mereka akan tetap dapat kalau KTP-nya Toja Una-Una. Selagi itu dalam aturan membolehkan, ya, kita akan berikan. Baik Pak. Selain beasiswa tadi Pak, ada juga yang Bapak bilang kasih seragam untuk anak SD, SMP, sama TK. SMA kenapa enggak Pak? SMA kan bukan naungannya kabupaten. Oh gitu. SMA naungannya provinsi. Tetapi kalau yang jenisnya transportasi laut, transportasi darat, karena mereka juga adalah masyarakat Kabupaten Toja Una-Una, itu kami melakukan hibah sama provinsi. Baik. Oke, sampai hari ini ada berapa Pak sekolah yang ada di Toja Una-Una? Sekolahan TK, SD, SMP? Kalau TK, SD, SMP saya enggak tahu jumlah tepatnya. Cuma yang pasti itu, yang sudah pasti satu desa, satu sekolah. Kalau di kota sampai satu kelurahan itu 3 sekolah. Sehingga kira-kiranya itu sekitar 170 untuk SD-nya, terus SMP-nya sekitar 50-an. Baik. Pak, kira-kira ada nggak target jangka panjang untuk pendidikan di Toja Una-Una? Targetnya semua masyarakat, adik-adik kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai pada bangku kuliah, semuanya mengenyam pendidikan itu harapan kami. Baik, oke Pak. Pak, ada lagi yang saya dapat info, itu ada program tuna berbasis internet. Ya. Sudah menghadirkan 84 menara BTS, 51 menara di kepulauan dan 33 di daratan. Itu gimana cara Pemkab memastikan warga bisa memanfaatkan internet untuk hal-hal yang produktif, Pak? Dan menjamin koneksi internet di seluruh titik ini kan supaya bisa digunakan secara maksimal gitu.
Alhamdulillah hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Salah satunya tadi itu program yang binar itu. Ya. Tidak perlu datang di ibu kota kabupaten, mereka dengan lewat internet mereka bisa mendapatkan akses. Ya, kemudian begitu juga izin, buat izin ya tidak perlu datang lewat internet, sehingga kami memutus mata rantai. Yang kemarin-kemarin kalau di kepulauan itu mereka butuh waktu 3 hari datang di ibu kota kabupaten. Begitu juga yang dari atas pegunungan itu mereka butuh waktu 2 hari. Dengan program internet ini mereka hanya butuh waktu 2 jam dari rumah atau dari sekolah, sehingga mereka leluasa untuk ada waktu cukup banyak untuk kegiatan-kegiatan produktif yang lainnya. Oke Pak, ada lagi yang aku mau tanyain tentang yang tadi mobil kesehatan itu Pak, yang Bapak bilang itu kan berkeliling di kabupaten kan? Itu ada jumlah mobil 1 atau banyak Pak? Yang untuk tahun ini kami baru programkan 2 mobil. 2 mobil? Ya, mobilnya udah sementara dalam perjalanan sehingga 1-2 bulan ke depan itu sudah aktif. Dia menjangkau daerah mana saja Pak? Untuk awalnya masih daerah kota. Masih kotanya dulu ya. Oke, sudah kira-kira respon dari masyarakat seperti apa? Sangat baik. Sangat baik. Ya. Pak, kita geser sedikit ke potensi di daerah atau zona una ya Pak ya. Katanya ada kopra dan kelapa. Selain itu ada lagi Pak? Ya. Kalau untuk Tojo Una-Una ya di pertanian itu unggulannya salah satunya kelapa dalam yang hari ini. Kemudian cingkeh, kemudian coklat. Baik. Terus jagung, pala dan masih hampir semua tanaman itu ada di Kabupaten Tojo Una karena daerah kita sangat subur. Sehingga istilah saya di masa-masa saya kampanye, kalau ada lagu tancap tongkat jadi tanaman karena tanahnya surga, kalau saya malah lebih ekstrim lagi. Apa tuh Pak? Lempar batu jadi tanaman. Kenapa batu aja jadi tanaman? Kenapa? Karena sangat-sangat subur daerahnya ya Pak ya. Cuma dengan kesuburan daerah ini, lirikan investasi masih sangat kurang kemarin-kemarinnya. Sehingga hari ini ya salah satu tujuan saya juga ke Jakarta itu untuk bertemu yang ingin berinvest. Baik. Dan siapa saja dari negara mana saja saya membuka diri. Dan saya pastikan semuanya gratis kecuali yang diatur oleh undang-undang. Kalau hal-hal lain ya saya pastikan semuanya akan kami permudah agar supaya investasi datang di Kabupaten Tojo Una. Ya, yang hari ini hasil kopranya, hasil jagungnya, hasil coklatnya ya mungkin masih barang yang langsung dibawa. Saya berusaha minimal jadi barang setengah jadi, baru dia keluar dari Kabupaten Tojo Una. Lebih bagus lagi kalau sudah jadi barang jadi. Setelah itu juga seperti selain pertanian, ikannya kami kan luar biasa, sehingga di sana terkenal itu ikannya itu kalau ada istilahnya sekali mati langsung dimakan. Kalau di Kabupaten Tojo Una belum mati udah bisa dinikmati. Ya, ikannya karena masih hidup kita udah bisa masukkan untuk dimasak atau langsung kita bakar. Sehingga begitu juga kami mengajak investor untuk datang, kalau bisa ikannya itu udah jadi ikan kaleng baru keluar di Kabupaten Tojo Una. Wah Pak, saya kalau dengar makanan-makanan jadi pengen coba mampir ke Tojo Una nih Pak. Ya, harapannya dengan kedatangannya saya di kompas.com ya, di Jakarta ini mengajak agar supaya bisa hadir datang di Kabupaten Tojo Una untuk membantu kami promosi wisata di Kepulauan Togian, membantu kami untuk mempromosikan hasil pertanian kami
agar supaya dengan bersama kompas.com Tojo Una-Una bisa terbantu dan masyarakatnya bisa menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oh, saya sih siap banget Pak, kesana tinggal tanya produser saya aja. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan produsernya juga bisa membantu kami untuk agar supaya bisa hadir, menyaksikan langsung, melihat langsung, dan menikmati langsung. Siap Pak. Di Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana ikan yang enak apa sih Pak? Ikan yang enak Atau itu, yang paling jarang gitu? yang paling enak itu Napoleon. Napoleon? Ya, cuma di undang-undang dilarang untuk Iya kan? ditangkap ya. Tapi ada lagi ikan sunu. Ikan Sunu ini adalah ekspor. mm, Kalau harganya hari ini itu ekspornya itu di angka 400.000 per kilo. 400.000 per kilo Pak? Ya, tapi kalau di tempatnya kita gratis. Oh baik. Ya, karena itu ekspornya ke Cina. Oke, baiklah. Oke, Pak, kita sekarang mungkin geser lagi ke pariwisata nih, Pak. Boleh ya, Pak? Oke, Tojo Una-Una memiliki keindahan bawah laut dengan lebih dari 40 titik selam. Banyak banget tuh, Pak. Apa strategi Bapak agar sektor pariwisata ini bisa mendunia gitu, Pak? Tapi sistem ramah lingkungan dan tidak kedepannya tidak merusak ekosistem ya, Pak? Ya. Itu adalah salah satu program kami untuk betul-betul menjaga ya. Wisata bawah laut kami ini betul-betul masih tetap asri, masyarakatnya kami selalu kami memberikan penyegaran agar supaya mereka bisa berpikir bahwa untuk kepentingan anak-anak mereka ke depannya tidak merusak potensi wisata yang hari ini dinikmati oleh masyarakat nasional, baik juga masyarakat internasional. Tapi sampai hari ini udah banyak Pak turis. Hari ini malah semua kota-kota di Kepulauan Togian itu penuh karena musim liburan. I see. Berarti memang yang liburan di situ kebanyakan memang dari luar ya Pak ya? Iya. Kalau untuk Kepulauan Togian kebanyakannya bule. Bule. Itu dari mana kira-kira Pak yang Bapak Yang tahu? banyak itu ya Australia. Australia. Ya. Udah sampai ke sana berarti ya infonya ya Pak, keindahan Tojo Una-Una. Iya, siap. Ada Bandara Tanjung Api itu betul ya Pak? Dan Betul, Pelabuhan ya. Ampana. Ya. Itu kan adalah pintu masuk utama ke Tojo Una-Una kan Pak ya untuk turis gitu. Bagaimana rencana Bapak untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi agar wisatawan atau lokal gitu bisa lebih lancar gitu Pak? Ya. Setelah saya terpilih menjadi bupati, saya mendatangi pihak Lion Air, ya. Sehingga alhamdulillah pesawatnya hari ini kalau yang Susinya udah jalan. Wings Air-nya yang kemarin pas saya terpilih langsung jalan. Tapi hanya berjalan 3 bulan stop karena lagi-lagi efisiensi anggaran itu sangat mempengaruhi. Ya. Hingga saya datang lagi untuk membicarakan gimana kalau bisa subsidi kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak Lion Air. Dan kami yakin dengan Bandara Tanjung Api, Bandara Tojo Una-Una hari ini betul-betul bisa meningkatkan potensi wisata di Kabupaten Tojo Una-Una. Selain wisata, kalau barang, pengiriman barang bagaimana itu Pak? Kalau pengiriman barang aksesnya lewat darat. Naik darat. Kira-kira biasanya kalau barang dari luar sampai ke Tojo Una-Una itu berapa lama tuh Pak? Ya. Kalau Kabupaten Tojo Una-Una kan semua arah. Dari Gorontalo, dari Palu, Makassar, dari Banggai, itu semuanya aksesnya karena Tojo Una-Una posisinya pas di tengah. Sehingga pengiriman barangnya tidak terkendala sama sekali. Oh baik, oke. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ini kan gencar memperluas layanan listrik yang Bapak bilang tadi ya, 24 jam di pulau-pulau di Tojo Una-Una. Bahkan Bapak juga turun langsung untuk audiensi, betul itu Pak, dengan PLN dan mendorong PLTS serta program listrik desa. Itu bisa diceritain Pak, sejauh mana sih progresnya sampai hari ini? Ya. Sampai hari ini sudah di angka 80%. 80%? Ya, sehingga tinggal 20-an desa lagi. Iya itu. Yang belum berlistrik, ya. Dan
1-2 tahun ke depan saya punya keyakinan semua desa akan berlistrik. Berarti targetnya 1-2 tahun ke depan 20 Semua, desa sisanya ya, masih. desa itu sudah, karena ada juga desa Mbak yang baru 18 jam. Ada Oke, juga yang baru baik. 12 jam. Berarti Jadi semuanya kita ingin tingkatkan. Ya. Kami sudah menyurat ke PLN Sulatenggo yang ada di Manado. Terus udah menyurat ke Dirjen di PLN di pusat sini ya, untuk meminta sehingga semua daerah itu 1 kali 24 jam, dan itu sudah direspon sehingga hari ini sementara pelaksanaan infrastrukturnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Dan ada yang tidak kalah menarik, Mbak. Apa itu? Kita punya Sungai Bongka. Sungai Bongka. Ya. Oke, baik. Dan itu hampir sama dengan Poso. Sekarang kan yang terkenal itu PLTA-nya Poso. Ya, kami juga harapannya bisa membantu kami, bisa menghadirkan investor yang betul-betul mau untuk PLTA di Kabupaten Tojo Una-Una itu bisa hadir, tepatnya di Sungai Bongka. Dan saya yakin kalau itu jadi, ya kami Tojo Una-Una bukan hanya mampu menerangi diri kami, tetapi bisa juga ke wilayah lain gitu ya, Pak, ya? Ke Palu, kan daerah-daerah yang lain. Berarti tapi tadi terkonfirmasi bahwa dari daerah yang sudah gratis listrik ini juga Pak, listrik 24 jam, itu masih ada yang cuma 18 jam berarti? Ya, iya, itulah karena masalah mesinnya, masalah BBM-nya. Ya. Tapi yang Mbak sampaikan tadi, saya selalu hadir, iya. Karena kalau ada dari PLN menyampaikan bahwa ada beberapa pohon ini yang harus ditumbang, ya saya yang turun langsung. Baik. Untuk minta supaya ditumbang. Kalau pakai uang negara, Pak, biasanya lama. Tunggu 1 tahun itu akan hanya 2 kali aja kita anggaran. Menunggu itu ya lambat. Sehingga saya sering mengeluarkan uang pribadi. Membayar langsung pohonnya, membayar tanahnya masyarakat yang dibebaskan untuk mempercepat akses penerangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Luar biasa, Pak. Jarang-jarang nih, Pak, nih. Ya. Yang mau mengeluarkan uang pribadi ya untuk program-program gitu, Pak. Ya. Malah saya ya biasa bawa mesin juga. Oh, Bapak sendiri yang motong pohonnya? Iya, bawa mesin, suruh orang motong, saya ada di situ. Oh, baik. Ya. Kirain Bapak sendiri yang motong. Ya, Oke, Pak. Mungkin aku mau nanya di terakhir-terakhir nih ya, Pak ya. Siap. Apa harapan Bapak gitu untuk Kabupaten Tojo Una-Una dan masyarakatnya? Apa harapan ke depannya gitu, Pak? Harapannya saya kepada Kabupaten Tojo Una-Una selama saya menjadi kepala daerah, betul-betul ada yang bermanfaat, ya. Sehingga di masa-masa saya, di masa orang-orang tua kami dahulu yang tidak menikmati, kalau bisa dikatakan bahwa kami ada di wilayah Republik Indonesia, tetapi kami belum merdeka di masa itu. Ya. Mengapa? Karena air tidak ada, listrik tidak ada, jalan tidak ada, semuanya tidak ada, Pak. Tapi alhamdulillah, harapannya saya hari ini, apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa kami wujudkan dalam kepemimpinan kami 5 tahun ke depannya, insya Allah. Dan kami yakin itu pasti bisa. Baik, respon masyarakat juga bagus ya, Pak ya? Responnya dengan itu masyarakat alhamdulillah sangat bagus hari ini. Ya, oke Pak. Pak, sekali lagi, kira-kira kalau Bapak mau dikenal gitu sama masyarakatnya Bapak, 5-10 tahun ke depan Bapak mau dikenal sebagai pemimpin yang seperti apa sih untuk Tojo Una-Una? Pemimpin yang sederhana, tetapi berhasil membawa Kabupaten Tojo Una-Una menjadi kabupaten yang berlimpah dengan kekayaan alamnya dan menikmati kekayaan alamnya itu. Baik, Pak. Mungkin segitu saja ya kita hari ini ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak, sekali lagi untuk waktunya udah ngobrol bareng-bareng sama Jessica di sini di Nusaraya bersama Kompas.com juga. Semoga semua visi, misi dan kebijakannya bisa terrealisasi, Pak.
dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Bapak ya di Tojo Una-Una ya Pak ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kompas.com bisa mengundang saya di tempat ini, dan harapannya saya bisa hadir dalam undangan kami di Kabupaten Tojo Una-Una yang tercinta. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kompas.com bersama saya Bupati Kabupaten Tojo Una-Una membawa kebajikan Tojo Una-Una, kebajikan kompas.com ke depannya insya Allah. Nah itu dia, saya tunggu undangannya ya Pak ya. Siap. Oke, itu dia sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol dengan Bupati Tojo Una-Una, Bapak Ilham dalam program Nusa Raya. Saya Jessica Manuela, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Nusa Raya selanjutnya. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.